Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita bisa bermajlis, bermuajahah. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kehadiran Bapak Ibu-ibu semoga menjadi pemberat timbangan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bab mujahadah. Insyaallah hari ini pembahasan yang terakhir. Insyaallah kami akan menyampaikan 3 hadis sebagai penutup di dalam bab tentang mujahadah, tentang berjuang bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamisah Asyar, hadis yang ke-15. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berbeda dengan Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu seorang sahabat khadimur Rasul, pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Sedangkan Malik bin Anas adalah seorang tabi'ut tabi'in, muridnya seorang tabi'in. Beliau adalah pendiri madhab Maliki. Hadis dari Anas bin Malik, qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitalin badrin. Sesungguhnya pamanku Anas bin Nadhr, berarti Anas bin Nadhr ini adalah pamannya Anas bin Malik, saudaranya Malik. Maka Anas bin Malik bin Nadhr, pamannya juga namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini tidak ikut perang Badar, karena perang Badar ini yang ikut cuma sekitar 313 sahabat. Kenapa banyak para sahabat yang tidak ikut perang Badar? Karena perang Badar itu awalnya adalah menyerang kafilah dagangnya orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jumlahnya cuma sekitar 80 orang, Pak. Kafilah dagang yang pulang dari negeri Syam. Ternyata ketika orang-orang Quraisy itu mendengar bahwa kafilahnya akan dicegat di Madinah, maka Abu Jahal berangkat dengan 1.300 pasukan untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Ketika kafilah dagang itu sudah lolos dari sergapan Nabi dan para sahabat, ternyata Abu Jahal nekat untuk maju ke lembah Badar, ke sumur Badar. Akhirnya 300 pulang karena nggak setuju dengan Abu Jahal, maka yang tersisa 1.000 orang melawan 313 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin. Ya Rasulullah, aku tidak ikut dalam perang Badar. Saya absen dalam perang Badar. Maka la ilaullah ashadani qitalal musyrikin la yaranallah ma asna'u. Aku bersumpah ya Rasul, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi aku kesempatan untuk memerangi orang-orang musyrik,
maka Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Falamma kana yaum Uhud inkasafal muslimun, maka pada perang Uhud 1 tahun kemudian, tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Di dalam perang Uhud ini pasukannya kaum muslimin ingkasafa, tersingkap, karena ada para sahabat yang tidak taat kepada Rasulullah, yaitu para sahabat yang berada di Jabar Rumah, yaitu sebuah gunung di mana Nabi menempatkan pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang. Dan Nabi berpesan, apapun yang terjadi jangan turun dari gunung ini. Ternyata mereka tidak mentaati perintah Nabi. 40 orang turun dari Jabar Rumah berebutan ghanimah, berebutan rampasan perang. Maka akhirnya terjadilah kekalahan kaum muslimin. Banyak para sahabat yang lari dari medan pertempuran karena mendengar kabar hoak bahwa Nabi telah terbunuh. Padahal Nabi tidak terbunuh, hanya terluka itu ya. Maka akhirnya kaum muslimin banyak yang lari. Faqala, berkata Anas bin Nadhr, Allahumma atadiru ilaika mimma sona'ula. Ya Allah, aku minta maaf kepada Engkau atas apa-apa yang diperbuat oleh sebagian para sahabat. Wa bara'u ilaika mimma sona'ula ya'il musyrikin. Dan aku berlepas diri terhadap apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Summa taqaddama fataqbalu Sa'ad bin Mu'ad. Maka Anas bin Nadhr itu maju, yang lainnya mundur, beliau maju. Beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, seorang tokoh pemimpin Ansor dari Aus. Faqala ya Sa'adu ibnu Mu'ad, al jannatu wa rabbil Ka'bah. Wahai Sa'ad, surga wa rabbul Ka'bah, wahai pemilik Ka'bah yaitu Allah. Ini ajidu ri'aha min duni Uhud. Aku telah mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Ini karomah yang Allah berikan kepada Anas bin Nadhr. Dia melihat dan mencium, melihat surga dan mencium bau surga. Sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina mungkin ya, melihat perang berkecamuk, yang dilihat di kelopak matanya adalah surga dan baunya surga. Ini karomah bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Asadun famastata'tu ya Rasulullah ma suna'ah. Maka Sa'ad pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak bisa berbuat sebagaimana perbuatannya Anas bin Nadhr. Qala, berkata Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa samanina durbatan bisaib. Aku dapati jenazah pamanku ini ada 80 luka, Pak. Diakibatkan pertama tebasan pedang, atau enatan biromhin, atau mungkin tikaman tombak, oromyatan bisahim, atau lemparan anak panah. Wawajadnahu qad kutila, dan saya dapati pamanku Anas bin Nadhr terbunuh. Wa masala bil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtahu biwanatihi. Dan ternyata jenazah pamanku telah dimutilasi, telah dipotong-potong, wajahnya juga enggak bisa dikenali karena wajahnya disayat dengan penuh luka. Tapi saudara perempuannya mengenali kalau dia adalah pamanku karena ada ciri di jari jemarinya. Masya Allah, Anas bin Nadhr bersumpah dengan Allah, lain ashadani qitalal musyrikin layaranallah ma asna'u. Ya Allah, kalau engkau mengizinkan aku untuk memerangi orang-orang musyrik, engkau akan melihat apa yang aku perbuat. Jangan nggak usah bayangkan, Pak. Dia baru gugur ketika terkena 80 luka.
Beda dengan kita mungkin Pak, ketika bertempur, ketika kena 1, 2, 3, 4 kali luka mungkin sudah jatuh. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Nadhr ini bersungguh-sungguh berjuang maju tanpa mundur dan melihat bahwa beliau betul-betul hebat dalam pertempuran. Baru 80 luka yang membuat beliau akhirnya gugur di medan juang. Qala Anas kunna nura anadunnu an hadil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Dan aku melihat dan mengira bahwa ayat di dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Ahzab ayat 23 itu turun berkenaan pamanku dan orang-orang seperti beliau. Jangan nanti buka lagi surat Al-Ankabut ayat berapa? 23. Apa bunyinya? Minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadu, ya, ma'ahadullah alaih. Ada sebagian orang yang beriman, rijalun sodaku, yaitu orang-orang yang jujur terhadap janjinya kepada Allah. Karena Anas bin Nadhr pernah janji, ya Allah, kalau engkau izinkan aku untuk berperang, maka engkau akan melihat apa yang aku perbuat. Minal mu'minina rijalun sodaku ma'hadallah alaih wa minhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ada yang gugur. Fa minhum may yang tadir, dan ada sebagian mereka yang menunggu-nunggu perang berikutnya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah sedikit pun merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat nenek moyang kita, mungkin di Keranggan dulu terjadi pertempuran hebat melawan Belanda, semangat juang yang tidak pernah padam. Kita menghargai jasa-jasa mereka yang menjadi para syuhada untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Ayo ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mereka termasuk yang Allah firmankan, minal mu'minina rijalun sodaku ma'hadallah alaih. Ada sebagian orang yang beriman yang mereka jujur dengan janjinya kepada Allah. Wa minhum man qada nahbahu, sebagian dari mereka gugur, sebagian lagi mereka masih menunggu-nunggu pertempuran berikutnya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak sedikit pun merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, cuma ada 3 hadis. Asadis Asyar, hadis yang ke-16, an Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, lama nazalat ayatu shadaqah, ketika turun ayat tentang sedekah, kunna nuhamil ala duhurina. Ternyata ketika turun ayat sedekah, ada sebagian sahabat yang tidak bisa bersedekah karena mereka tidak punya uang, maka para sahabat yang miskin-miskin itu langsung bergegas ke pasar, Pak. Ada yang menjadi kuli panggul, ya, ada yang mencari kayu bakar supaya dapat uang dan beliau sedekahkan. Ini menunjukkan semangat juang para sahabat ketika ingin mempraktekkan ayat. Ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamil ala duhurina, kami mengangkat di atas punggung kami supaya kami bisa sedekah. Faja'a rajulun farasaddaqa bi syai'in kasirun, ada seorang yang mendatangi Nabi dengan sedekah yang banyak. Faqalu, berkata orang-orang munafik, mura'in, ini orang-orang riya, orang-orang munafik itu suka yang gembosi, sing sedekah akeh dia katake apa riya. Wa ja'a rajulun akhara fatasaddaqa bisain, dan ada juga yang orang-orang miskin sedekahnya cuma 1 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Kalau di Muhammadiyah ya 2,5 kilo, sedekahnya cuma beras 2,5 kilo. Faqalu, berkata orang-orang munafik, innallaha la ghaniyun an sha'in, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sedekahmu yang cuma 1
satu sok. Yang banyak dikatakan riya, sing sedekah sithik dikatakan apa? Ya dilecehkan dan dihina dan dibully. Sedekah cuma satu sok ya. Fanazzalat, maka turunlah ayat. Nah, nanti jangan juga buka Pak. Surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat. Orang-orang yang mengolok-olok, yang menghina orang-orang mukmin yang bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan ada sebagian dari orang-orang beriman yang mereka pengen sekali untuk bersedekah padahal mereka tidak memiliki harta yang disedekahkan. Maka di sini kenapa bab ini masuk bab mujahadah? Kita mengambil pelajaran dari semangatnya para sahabat ketika ada ayat turun, mereka berusaha menjadi orang yang pertama kali untuk mengamalkan. Nah ini hebatnya para sahabat itu, mereka berlomba-lomba ingin menjadi orang yang pertama kali untuk mengamalkan padahal mereka tidak punya. Ini kan betul-betul butuh perjuangan, butuh kesungguhan, dan butuh mujahadah. Hadis yang terakhir di dalam kesempatan di malam hari ini, hadisnya panjang Pak, dan hadisnya luar biasa. Sampai Ibnu Idris Al-Khulani kalau meriwayatkan hadis ini yang terakhir ini, beliau meriwayatkannya dalam kondisi berlutut saking agungnya hadis ini. Saya bacakan Pak hadisnya. Ini hadis qudsi dan sanadnya sahih walaupun hadisnya panjang ya. As-sabi asyar, hadis yang ke-17. An Sa'id ibnu Abdul Aziz Ar-Rabi'ah ibnu Yazid an Abi Idris Al-Khulani an Abi Darin Jundub bin Junadah. Nama asli Abu Dar Al-Ghifari adalah Jundub bin Junadah. Ani Nabi sallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa? Qudsi. Apa bunyinya? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedzaliman untuk diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan untuk kalian perbuatan zalim itu saya haramkan. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Maka Ibnu Umar pernah ditanya, ya Ibnu Umar, berilah aku ilmu. Ilmu itu banyak, tapi ringkasannya cuma 4. Dia mengatakan takhfifu dhuhri, hendaknya punggungmu itu ringan. Engkau tidak punya dosa terhadap manusia. Engkau tidak pernah mungkin lisanmu menyakiti orang lain, dan engkau juga tidak mengambil harta orang lain. Insya Allah engkau selamat. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar ibnu Khattab memimpin sholat subuh, karena pemimpin dulu itu juga imam masjid, seorang khalifah, seorang presiden, juga seorang imam di masjid Jami'. Ketika beliau mengimami sholat itu, beliau ditusuk Pak. Sholat subuh, beliau pingsan, beliau bangun. Ketika bangun itu beliau bertanya, siapa yang membunuhku? Yang menusukku itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, yang menusukmu adalah Abu Lulu'ah Al-Majusi. Orang Majusi namanya Abu Lulu'ah. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, yang menusukku, yang membunuhku bukan orang beriman. Maka perlu dipahami Bapak Ibu-ibu, pastikan kalau jenengan punya masalah dengan orang yang beriman, pastikan jenengan yang didolimi bukan yang mendolimi.
Kalau jenengan ragu antara saya apa Anda yang mendolimi, maka jenengan minta maaf. Karena ini urusannya itu panjang sampai hari kiamat. Karena Nabi mengatakan inna dzulma dzulumatul yaumil qiyamah. Sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Maka ini betul Pak, pastikan ketika kita berselisih dengan saudara kita, pastikan kita yang terdolimi. Baik terdolimi mungkin diri kita, kehormatan kita, harta kita mungkin. Karena urusan dengan orang beriman itu panjang Pak. Urusan apa? Panjang. Dengan Allah cukup istighfar, cukup minta ampun, cukup bertaubat. Dengan sama manusia ini berat ya, berat. Maka ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi wa hambaku kullukum dhalun. Semua kalian semua itu tersesat. Betul Pak? Hukum asal manusia itu sesat. Ya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri beri apa? Hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, aku beri engkau petunjuk. Nah, ini penting Pak. Mari kita selalu berdoa, Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Allahumma hdini qalbi, ya Allah, berilah hidayah di dalam hatiku. Ihdinas siratal mustaqim. Karena asal manusia itu sesat. Semua manusia, kecuali yang Allah beri hidayah. Kita butuh hidayah Pak. Takmir masjid, mengelola masjid butuh petunjuk. Berumah tangga juga butuh petunjuk. Ya, jenengan jual beli butuh petunjuk, yaitu ilmu tentang syariat Islam. Ya. Jenengan mendidik anak juga butuh petunjuk. Maka mari Bapak Ibu-ibu, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya ahlu surga. Jadi jangan buka di dalam surat Al-A'raf ayat 43, ketika ahlu surga itu masuk surga, ahlu surga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Ini doa yang luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ini doanya ahlu surga. Ya, kita lanjutkan. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man amtuhu fastatimuni ut'imkum. Wahai hambaku, kullukum ja'i, semua kalian itu aslinya itu kelaparan. Illa man ata'amtuhu fastatimuni ut'imkum. Kecuali ya, kullukum ja'i, semua kalian itu aslinya adalah kelaparan, kecuali yang aku beri makan. Mintalah kepadaku makanan, minuman, pasti aku beri makan. Betul Pak? Biji-bijian, tanaman, semua itu ciptaan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada panen ya, tidak menghendaki mungkin makanan itu sampai kepada kita pasti kelaparan. Kita lihat Venezuela Pak, harga 1 kilo daging senilai lebih daripada 1 juta. Karena negaranya terkena inflasi, sumber daya alamnya cuma minyak bumi yang dulu mereka andalkan. Ketika minyak bumi itu habis, masyarakat dimanjakan dengan subsidi, akhirnya terjadi inflasi. Dan saya mengalami ketika di Solo dulu tahun 98 terjadi kerusuhan Mei. Ada jam malam 2 hari Pak, jam malam cuma 2 hari, pasar nggak buka ya. 2 hari aja udah kelaparan Pak, apalagi jam malamnya bisa 30 hari.
Maka Bapak Ibu-ibu, maka mari kita ingat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau menjadi DPO, ya, lari dikejar-kejar Fir'aun. Akhirnya beliau bertemu dengan dua orang anak perempuan, anaknya Nabi Syuaib. Nabi Musa menolong dua orang perempuan itu untuk apa? Memberi minum kambing. Kemudian Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa berdoa dengan doa yang luar biasa. Nabi Musa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Para ulama tafsir menerangkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ibnu Abbas mengatakan Musa itu sangat lapar, sangat haus, minta kepada Allah diberi kebaikan, yaitu makanan dan minuman. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang selanjutnya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kullukum arin, semua dari kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri engkau pakaian. Saya ingat bagaimana dulu bapak saya cerita, mungkin yang sepuh di masjid Aromah juga pernah ngalami, ya, ketika pendudukan Jepang di Indonesia, bagaimana masyarakat kita hanya pakai pakaian dari karung apa? Karung goni, ya, banyak tumone, mungkin banyak kutu, masya Allah. Maka betul, kulukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku beri. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-lail, kalian semua berbuat salah di malam hari, wan nahar, di siang hari. Kadang kita berbuat dosa di malam hari, kadang di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosamu sekalian. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan mengampuni dosamu. Berarti kalau jenengan lesannya mengucapkan istighfar, berarti menunjukkan bahwa kita ini dekat dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita minta ampun kepadanya. Ya ibadi innakum lam tabalughu durran faduruni walan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian semua tidak bisa memberikan madarat kepadaku, dan kalian semua tidak bisa memberi manfaat kepadaku, karena Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji, tidak butuh dengan makhluknya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirukum, wahai hambaku, yang pertama yang aku ciptakan sampai manusia yang terakhir aku ciptakan, dari jin dan manusia, semuanya ini berkumpul, ya, di atas hati orang yang paling bertakwa. Semua manusia yang ada di dunia ini imannya sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa menambah dari kekuasaanku, karena Allah tidak butuh makhluknya. Walaupun kalian bertakwa sebenar-benar takwa, orang yang paling baik hatinya sebagaimana hatinya Rasulullah, tidak akan menambah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum, wahai hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama aku ciptakan, jin yang pertama aku ciptakan, sampai yang paling terakhir,
wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbin rajul wahidin minkum mana qasadalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia dan jin berkumpul di hati yang paling jahat. Mungkin hati mereka sebagaimana Fir'aun, yang jin hati mereka semua seperti iblis, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Kemudian Allah melihatkan kekuasaannya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin wa mas'alatuhu mana qasadalika mimma indi illa yang kusul muhib mikhyatu ida udkhila bahr. Wahai hambaku, dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia maupun jin berdiri semua di sebuah dataran, semua minta kepadaku, berdoa kepadaku, pasti aku beri apa yang dia minta. Walaupun mungkin jumlahnya 1 juta orang, mungkin mintanya 1 jam, satu orang 1 jam minta apa yang dia minta, Allah beri. Mana qasadalika mimma indi illa kama yang kusul mikhitu ida udkhilal bahr. Dan itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sebagaimana jarum dimasukkan ke air, kemudian jarum itu diangkat, yang menetes itu yang diminta, tapi ternyata tetesan itu juga kembali ke lautan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Ini adalah amal-amalmu. Uhsihalakum. Saya perintahkan malaikat untuk mencatat amalmu. Ya. Summa wafikum iyaha. Kemudian aku berikan kepadamu berupa kenikmatan. Surga, kenikmatan yang luar biasa, ya. Ketika Allah mencatat, ini lo amalmu baik, malaikat mencatatnya, kemudian Allah berikan lagi balasan, yaitu surga. Faman wajada khairan falyahmidillah. Barang siapa yang mendapati di catatan amalnya ini kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi doa ahli surga, alhamdulillah hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku petunjuk untuk mendapatkan surga. Waman wajada ghairu dzalik. Barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya kebalikan, catatan amalnya itu keburukan, fala yalumanna ila nafsahu, janganlah engkau mencela kecuali dirimu sendiri. Mungkin dia salah pergaulan, salah guru mungkin, ya, atau mungkin amalnya banyak yang tidak baik. Jangan engkau menyalahkan orang lain, kecuali salahkanlah dirimu sendiri. Maka nanti di hari kiamat banyak orang yang saling menyalahkan dan semua berlepas diri dari kesalahan, termasuk iblis. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini merangkum perkara yang luar biasa. Maka betul firman Allah, innal abrara lafi na'im. Orang yang berbuat baik itu berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang fajir, orang-orang pendosa itu dia akan mendapatkan neraka yang menyala. Maka mari, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, itulah amal-amalmu. Aku, kata Allah, aku cuma perintahkan malaikat untuk menulis, mencatat, ya. Kemudian summa wafikum iyaha. Kemudian saya berikan kepadamu. Barang siapa yang di catatan amalnya baik, faman wajada khairan falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau surga itu ketika masuk surga doanya apa? Alhamdulillah hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku petunjuk untuk mendapatkan surga. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, satu aja kalau ada. Dua materi yang salah. Kalau ada lagi. Kalau nggak ada kita akhiri. Nggih. 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 Di zaman sekarang itu di lampu kan banyak yang pakai vitamin. Itu modal di kebutuhan budaya dia punya harta. Apakah kita ya, jadi gini Pak ya. Tadi ayat tentang sedekah turun, para sahabat datang ke pasar memikul barang supaya dapat uang. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta dalam Islam itu tidak boleh. Orang Islam itu punya izah. Kalau bangun masjid ya jangan minta-minta di jalan-jalan. Orang Islam itu punya apa? Punya izah. Karena Nabi mengatakan para peminta-minta itu nanti ya dibangkitkan dalam kondisi wajahnya penuh dengan titik hitam. Jadi hukum asli meminta-minta itu nggak boleh Pak. Kecuali memang keadaannya darurat, tidak ada yang membantu, dia udah berusaha akhirnya ternyata mentok tidak punya apa-apa. Kalau masih belum mentok seperti itu ya jangan. Karena sahabat yang fakir, yang miskin aja ketika turun ayat sedekah, mereka datang ke pasar menjadi kuli panggul Pak, supaya bisa infak. Hukumnya dengan memberi kepada mereka ya monggo ya. Ngasih juga boleh ya. Enggak ngasih juga enggak apa-apa. Kalau jenengan ngasih jenengan husnudzon, semoga ketika saya kasih dia dapat hidayah, mungkin setelah itu dia enggak minta-minta lagi. Insya Allah tergantung niatnya Pak. Kalau dia ngasih dengan niat mungkin bagian dari kebaikan, tapi kalau ternyata dilihat ya wis sehat seger ya ini kan masih ada yang lebih membutuhkan ya, masih lebih ada yang membutuhkan. Maka ya ikhwah dalam Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang kedua ini menjadi penguat kita bahwa para sahabat itu bersungguh-sungguh, mereka memiliki kemuliaan izah. Maka sebagai penutup kami, Nabi mengajarkan kita juga seperti itu. Bayangkan Pak, Nabi ketika meninggal baju besinya digadekan kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu terkena pemakan riba, hartanya masih subhat. Tapi kenapa Nabi menggadekan baju besinya kepada orang Yahudi? Jawaban para ulama mengatakan Nabi tidak mau dikasihani oleh para sahabat. Kalau Nabi berikan baju besi itu dia gadekan kepada Utsman, saya yakin Utsman bin Affan tidak tega Pak. Tidak cuma hanya diberi 20 sok gandum, 60 kilo kan gandum. Para sahabat kalau tahu Nabi nggak punya makanan, Nabi lapar, keluarganya 2 bulan tidak murup, dapure 1 ton gandum aja diberi oleh para sahabat. Tidak cuma harta, nyawa saja mereka berikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bukti bahwa Nabi itu tidak ingin dikasihani, tidak ingin meminta belas kasih. Akhirnya terpaksa digadengi pada orang Yahudi. Yahudi. Mari kita akhiri, udah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.